Kami datang di altarnya Tuhan hari ini. Sungguh tidak ada yang sebanding yang bisa kami bawa kepada-Mu Tuhan. Kami bawa hati, tubuh, jiwa, raga. Roh Kudus bicara dari depan sampai belakang. Jangan lewatkan kami. Kalau kau mau mengucap syukur, ini waktunya mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan hadir. Kami tahu Tuhan hadir. Dan Tuhan bicara ya. Ajar kami mengerti apa yang Tuhan ingin kau sampaikan. Ajar kami mengerti Tuhan pagi ini, sehingga kami boleh berjalan dari hari ke hari melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau sebelum duduk kita deklarasikan firman Tuhan hari ini. Ada deklarasi firman Tuhan? Yuk kita angkat firman Tuhan kita sama-sama. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kita langsung masuk dalam satu topik kita hari ini. Kalau saudara tahu nama saya Daniel Sunardi, Bapak Ibu bisa panggil Kak Daniel. Biasa saya melayani di pusat. Dan hari ini, di tahun ini, kali yang pertama saya hadir di tempat ini bersama-sama dengan saudara. Puji Tuhan. Nah, tema tahun ini adalah Arise and Shine. Betul ya? Bangkit dan bersinarlah. Tuhan mau kita di tahun 2024 nggak kalah. Wah, jangan berpikir bahwa tahun naga, aduh saya kecewa. Apa nama tikus, show tikus, atau show apa lagi monyet, atau show, aduh ini naga, berarti bukan tahun saya, bukan itu saudara. Bukan itu. Karena bukan show-showan, tapi kita punya standar firman Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang diberkatilah, maka kau diberkati. Amin. Dan saya percaya Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Amin. Saya percaya saudara punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Amin. Wah, kurang yakin nih, kayaknya belum konsen pagi-pagi. Coba kasih tepuk suaminya atau istrinya atau temannya, tepuk tangan. Hey, sis, I love you. Jangan ya, yang punya suami istri aja. Halo sayang, aku sayang kamu hari ini. Kalau ada suami istri gandeng tangannya, pacarnya jangan dulu di sini ya. Puji Tuhan. Sudah semangat segar? Amin. Sendiri bilang gini, nanti minggu depan adalah di tempat ini ada banyak orang di tempat ini. Amin. Nah, hari ini bicara tentang Arise and Shine part yang keempat. Kalau part yang ketiga itu bicara tentang power of the vision. Kuasa dari kekuatan dari satu visi. Dan satu visi itu harus dimiliki oleh seseorang. Orang bilang goals, ya, lebih dari goals. Yaitu visi. Nah, dalam Amsal 27 ya, nanti sebelum kita baca, Bapak Ibu harus tahu bahwa untuk mencapai visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, banyak orang yang memakai cara-cara dengan kekuatan dirinya sendiri.
Ada orang yang memakai dengan cara-cara dunia, sikut kanan, sikut kiri, nggak punya sikut gimana? Dia apa ya? Nah, untuk mencapai visi atau goal yang Tuhan berikan, tidak boleh dengan cara-cara dunia. Bilang sama-sama, saya untuk mencapai visi harus dengan nilai kebenaran. Dengan nilai kebenaran. Dengan nilai kebenaran yang Tuhan mau. Jadi waktu kita mau mencapai visi kita, orang dunia boleh memakai caranya mereka, tapi kita nggak bisa ikut itu. Yang Tuhan mau kita memakai cara-cara dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, hari ini kita akan bahas yaitu tentang core value. Tentunya ada nilai-nilai yang harus ada dalam kehidupan kita. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebenaran. Nah, core value, kita buka dalam Amsal 27 ayat 21. Amsal 27 ayat 21. Firman Tuhan katakan, udah? Amsal 27 ayat 21. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Saya ulangi, kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Untuk apa dilebur? Supaya murni, supaya bernilai. Ingat, nilai kita adalah dasar untuk kita melakukan segala sesuatu untuk mencapai visi. Amin. Untuk mencapai visi itu perlu nilai-nilai. Waktu kita punya nilai, maka jadi action. Nah, kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Kalau saudara tahu kui itu adalah satu kayak tempayan gitu, bejana gitu ya, bejana yang tahan api ribuan derajat, dia bakar dan di situ bisa mencairkan yang namanya perak. Kalau saudara tahu kadar emas yang paling murni berapa? 24 karat, 99,99%. Nah, kalau di bawah itu saudara, itu 24 karat atau ada yang sekarat. Saudara sama. Kalau emas dinilai dari kemurniannya, sama manusia juga punya nilai. Manusia dinilai dan bernilai, dan dia harus dimurnikan lewat pemurnian dalam kehidupan kita. Tuhan sediakan banyak cara untuk kita dimurnikan. Yaitu apa? Lewat padang gurun, lewat perapi. Kadang kita harus melewati yang namanya lembah kekelaman, pergumulan demi pergumulan. Jadi, saudara mau jadi bernilai gak? Amin. Siapa yang mau jadi bernilai? Harus masuk perapian. Siap gak? Dan berkali-kali proses untuk tukang menemukan bahwa emas atau perak itu sudah bersih, dia harus memurnikannya, memanaskannya di perapian berulang-ulang sampai dia menemukan perak itu dan emas itu. Waktu dia bakar, masuk perapian, tukang itu melihat ada cermin yang jernih. Sama, kita juga waktu dimurnikan supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Bapa kita. Sama seperti tukang memurnikan tadi, emas tadi, dia akan melihat gambaran mukanya di emas itu. Selama belum murni, dia masih samar-samar. Dan hari ini kalau Tuhan ajar kita untuk kita masuk dalam pemurnian dalam kehidupan kita, lembah kekelaman, padang gurun, kapan selesainya? Makin lama makin murni, saudara, kalau emas. Ini jangan, aduh Tuhan, kapan ini? Kapan saya selesai? Memasuki tahun 2023,
itu adalah masa pemurnian saya dan istri saya. Serius. Nggak mudah masuk tahun 2023 dalam perusahaan kami. Dan perusahaan kami survive dan melewati tahun 2023. Serius. Dan Tuhan tolong di detik-detik 2023 terakhir, Tuhan selamatkan kami. Kami sampai, saya dan istri sampai, Tuhan, ini apa? Semuanya sudah saya lakukan. Ikut Tuhan sudah, lebih dalam ikut Tuhan sudah, semuanya sudah. Hal-hal yang tidak beres, Tuhan, ayo sama-sama diberesin. Semuanya sudah. Kami melakukan firman Tuhan, kami melakukan anak-anak semua ke gereja melayani. Tapi kami masuk pemurnian di sana. Hanya karena Tuhan ingin melihat kita serupa dengan gambar. Amin. Serius. Amin. Serius. Amin. Nanti kalau ada cerita lain waktu nanti saya cerita ya. Nah, core value atau nilai. Mengapa sih orang mengejar nilai? Nilai adalah sesuatu yang kita yakini. Oh, lewat ya. Enggak mundur nih. Ini nggak bisa. Di sini ke sana ke belakang. Iya. Nilai adalah sesuatu yang kita yakini, yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dan kita berperilaku. Nah, jadi perbuatan seseorang itu dinilai. Boleh bantu Kak Daniel balikin lagi ke sebelum slide-nya. Nggak apa-apa, manual aja. Nah, nilai adalah sesuatu yang kita yakini. Kita yakini yang mempengaruhi cara berpikir dan cara kita bertindak atau berperilaku. Jadi perbuatan seseorang dinilai dari apa? Dari nilai seseorang. Perbuatan seseorang dilihat dari apa? Nilai orang itu. Nah, next. Nah, ini Mark Richardson itu bilang peace of mind produce right values. Jadi damai sejahtera memproduksi nilai yang benar, betul? Right values produce right thought. Pemikiran yang benar. Dan pemikiran yang benar produce right action. Yes. Jadi action yang benar itu dimulai dari apa? Dari value yang benar. Dan value itu dimulai dari waktu kita memiliki damai sejahtera, ya, kasih Tuhan. Amin. Nah, di situ ada value-value yang keluar dalam kehidupan kita. Nah, pentingnya nilai. Apa sih pentingnya nilai? Kenapa sih kita harus mengejar nilai dalam diri seseorang? Nilai adalah sesuatu yang rela kita bayarkan agar nilai tersebut dapat terwujud dalam diri seseorang atau diri kita. Jadi nilai itu penting banget. Amin. Amin. Seorang mahasiswa dia mengejar nilai sampai jauh malam, sampai nggak tidur, betul? Ya. Untuk apa? Untuk mendapat nilai. Itu seorang mahasiswa. Tapi bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mengejar nilai itu? Harus. Coba saya mau tanya, siapa yang butuh duit di sini? Saya. Semua butuh duit ya? Ya. Tinggi. Ya. Bagaimana sih kita bisa dapat punya nilai? Ya, nilai adalah sesuatu yang rela kita bayar agar nilai tersebut dapat terwujud dalam diri seseorang. Nah, kalau ada seorang triliuner itu bilang begini, kalau nyari duit, butuh duit semua? Butuh? Benar. Siapa yang butuh duit yang banyak? Saya butuh duit yang banyak gitu ya. Nah, seorang triliuner bilang gini, sebagian besar orang mengejar uang. Orang mengejar uang. Tapi dia bilang gini, uang tuh punya sayap. Betul? Makin dikejar makin Kabur. ya benar. Semua yang pengalaman nih pasti tahu, makin dikejar makin Kabur. kabur ya. Aduh, udah di tangan juga
Bisa kabur. Bisa kabur. Dia punya analogi seperti ini. Uang itu seperti kupu-kupu. Dia terbang kemana dia mau. Waktu kita mau tangkap, susah sekali. Nah, dia bilang begini, kupu-kupu itu mau kemana aja terserah dia. Nah, analogi ini dia bilang begini, kalau mau nangkep kupu-kupu, nggak usah, Jangan kejar. ya, nggak usah dikejar-kejar. Dia bilang begini, kamu buatlah kebun bunga-bunga, gitu. Kamu buat taman bunga. Nah, waktu kamu buat taman bunga dan dia berbunga, kupu-kupu itu datang. Pasti. Ya. Amin. Ya. Amin. Amin. Ya. Jadi kamu bisa menangkap kupu-kupu dengan cepat. Betul. Ya. Sama halnya duit. Dia bilang seperti itu. Artinya apa? Artinya gini, kita juga harus bisa menambah nilai dalam hidup kita. Ya. Ya. Untuk apa? Agar Kita punya nilai. benefit itu datang Amin. kepada kita. Ya, ya, ya. Amin. 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 Uang Ya. itu datang sama kita. Kalau kita juga punya, Nilai. Ya. Ya. jadi jangan malas-malas nih hari ini. Yang muda-muda harus naik. Kaget. Jadi kaget. Nah, kita lihat nilai menentukan siapa yang datang dan siapa yang meninggalkan kita. Ya. Kalau kita bernilai, kita juga akan ketemu dengan orang-orang yang bernilai. Ya. Betul. Ya. Betul? Ya. Nah, nilai menentukan siapa yang datang dan siapa yang meninggalkan kita. Contohnya, kalau kita lagi pergi ke toko sepatu, gitu ya. Waktu kita pergi ke toko sepatu, kira-kira orang datang situ, katakanlah toko sepatu Bu Cherry. Tahu Bu Cherry ya? Tahu. Tahu semua Bu Cherry. Zaman engkong ya. Masuk Bu Cherry, milih di situ. Yang dilihat pertama kali apa? Harganya. Harganya. Betul? Ya. Waktu dia lihat harganya, oh kejangkau, dan dia akan stay lebih lama memilih-milih, betul? Tapi coba kalau kita masuk ke sepatu belly gitu ya. Waktu kita masuk, apa yang dilihat? Pertama kali Modelnya. modelnya, Harganya dulu. pas masuk ke dalam dia harganya, astagfirullah. Langsung dia kabur. Nah, pemilik toko tahu banget. Ada yang cepat pergi dan ada yang stay di situ dan dia membeli. Kenapa seperti itu? Karena barang itu ada nilainya. Ya. Ya. Perhatikan baik-baik. Siapa di sini mau punya calon mantu? Ada yang mau punya calon mantu? Saya. Oh, satu. Siapa lagi? Siapa yang mau punya pacar? Yang belum punya pacar, siapa yang mau punya pacar? Nilai menentukan siapa yang datang. Ya. Kalau kamu lagi jadi Ya. pacar nih, kalau kamu bernilai, yang datang juga. Nilai. Jadi yang muda-muda, tingkatkan nilai kamu dalam hidup kamu. Ya. Amin. Amin. Nilai. Jadi kalau kita nyari pasangan itu juga ada yang bilang begini, Pak, kenapa kok saya dapetnya yang datang itu brengsek semua? Kenapa Pak? Aduh Pak, saya mau tapi brengsek. Saya mau brengsek lagi. Aduh gimana Pak? Lalu Pak Wiryo bilang begini, Pak Wiryo nih, investor kita. Kalau yang datang brengsek, kamu juga harus lihat bahwa diri kamu juga gimana. Sudah kita nggak usah lanjutin. Mungkin kita masih brengsek. Nah, John Wooden bilang begini, good value are like a magnet, they attract good people. Jadi nilai-nilai baik itu seperti magnet Ya. dan dia menarik orang-orang yang baik juga. Amen. Yes. Waktu kita Yes. berpartner, mereka juga akan lihat, mereka akan datang kepada kita karena kita baik, Ya. jujur, Yes. setia. Ya.
Tapi kalau kita nggak punya nilai-nilai tersebut, jangan partner sama dia. Dia orangnya susah, dia orangnya suka marah. Jangan dia jadi WL. Ngegas. Kadang kita bisa punya nilai, benar-benar punya nilai atau tidak, itu bisa kelihatannya di mana? Di rumah. Mungkin kita bisa di pelayanan, bisa baik, tapi di tempat kerjaan beda. Nilai seseorang menentukan orang itu bisa didekati oleh orang-orang baik atau tidak. Ya. Kalau orang mau berpartner, kita pasti melihat kok. Jangan berteman, jangan invest, jangan dengan orang itu. Tapi kalau kita punya nilai, kita dicari, bahkan diperebutkan untuk kita berpartner, untuk mereka berpartner dengan kita. Kenapa? Karena kita punya nilai yang berharga. Pentingnya nilai, saudara. Kalau saudara baca di sini, nilai menentukan tingkatan atau level dan menentukan nilai tukar dari suatu barang. Kalau saudara lihat business class, kalau naik kapal terbang, pesawat gitu ya, kenapa orang mau rela-rela membayar begitu mahal? Kenapa? Karena barangnya itu berkualitas, ada pelayanan yang lebih. Ingat, nilai menentukan tingkat level dan menentukan nilai tukar. Kenapa John C. Maxwell itu seminarnya laris banget? Punya nilai. Tapi ada orang mau seminar susah banget, mau udah diskon sampai 100.000. Kenapa? Karena nilainya kecil. Nah, tinggal kita harus mengetahui bahwa nilai dalam kehidupan kita itu sangat penting. Kejujuran, bahkan knowledge kita juga penting. Ya, attitude, karakter dan sebagainya. Jadi kalau Tuhan bawa kita ke dalam satu proses, jangan takut. Bilang, jangan takut. Jangan takut. Tuhan kadang-kala mau bawa upgrade untuk kita naik level. Serius. Dalam bisnis keadaannya, kadang Tuhan di 2023 itu flat bang, flat. Itu udah karis, udah kalau di apa namanya? Kalau di ICU ya, udah gitu ya, luar biasa. Semua kita lakukan, semua strategi kita udah lakukan, semua marketing semua sudah kita lakukan, apapun tekniknya udah kita lakukan. Tapi flat, mau mati juga nggak bisa karena Tuhan jaga. Mau naik juga nggak bisa karena Tuhan proses. Kadang Tuhan, saya sama istri kadang-kadang Tuhan saya nggak kuat, kita nggak kuat. Tapi Tuhan tuh nyata. Waktu kita dibawa Tuhan dalam proses, dalam lembah kekelaman, kita tahu seorang gembala itu tahu tempat di mana ada padang rumput yang hijau. Tapi Tuhan tuh sengaja bawa domba-dombanya melewati padang apa? Lembah kekelaman. Di mana di situ ada ketakutan, kita takut. Tapi Tuhan bilang, gadaku dan tongkatku itu yang menghibur. Wow, di situ nggak mudah bagi kami untuk lewat itu. Tapi di situ kita melihat bahwa Tuhan mau kita belajar agar kita di-upgrade, punya nilai. Nah, pentingnya nilai yang pertama tadi yang C ini ya. Nilai menentukan tingkatan level dan menentukan nilai tukar dari sesuatu barang, dan nilai menentukan penjagaan atau protection suatu atau seseorang. Saudara pernah nggak ngelihat orang kalau lewat lumpur itu sepatunya dibuka, diangkat begini? Pernah? Kenapa diangkat seperti ini? Karena mahal. Tapi kalau kita pakai sepatu tuh betul. Tapi kalau sepatu yang mahal, saudara rela nggak? Dijaga nggak? Ada hujan sedikit, jangan becek nanti lemnya rusak dong.
Saudara, saya pakai sepatu dulu ya. Kenapa? Karena Ada nilai. nilainya besar. Karena Ah. nilai menentukan penjagaan. Amin. Saudara, seorang presiden itu kenapa dia punya bodyguard? Karena bernilai. Ya. Dan saya percaya Tuhan juga menyediakan perlindungannya bagi kita karena kita bernilai. Amin. Amin. Jaga kekudusan, jaga hidup kudus. Amin. Kamu bejana yang mulia. Ya. Ya. Ketika kita jadi bejana yang mulia, Tuhan tuh jaga, protect kita. Amin. Orang boleh kesusahan, tapi Tuhan jaga. Amin. Tuhan jaga. Kita boleh sentuh apanya, semuanya kamu boleh sentuh, tapi nyawanya, kata Ayub, tidak boleh kau ambil. Ya. Kita diuji supaya kita bisa bernilai. Amin. Nah, saudara, yang pertama belief system. Bagaimana urutan untuk mendapatkan nilai? Yang pertama belief system. Percaya. Waktu kita baca firman Tuhan kita percaya, maka itu akan menjadi Amin. nilai nantinya. Amin. Waktu menjadi nilai hidup, itu akan menjadi habit. Kebiasaan. Waktu jadi habit, itu akan jadi Kebiasaan. budaya, culture. Ya, jadi tanamkan nilai dalam keluarga kita. Ya. Imam-imam harus menanamkan nilai. Yaitu dimulai dengan apa? Belief system. Apa yang kamu percayai akan menjadi Ya. nilai hidupmu. Ya. Waktu menjadi nilai hidupmu, maka kau akan jadi habit dan kebiasaan. Ya. Kalau kita percaya firman Tuhan ini akan menjadi nilai dalam kehidupan kita. Ya. Amin. Pacaran nggak boleh dengan yang Ya. Jenis. sejenis. Pacaran tidak boleh yang sejenis. Pacar tidak boleh yang lagi yang tidak seiman. Yang tidak seiman. Kalau dulu saya keadaannya, ini banyak yang muda-muda juga ya. Kalau tidak seiman, coret. Galak banget. Kalau tidak seiman, coret. Mau dia cantik, mau dia apa, mau dia kaya, coret. Serius, ini nilai kan. Nah ini mau ditanam ke siapa? Ke anak kita, Oke. Ya. ke anak kita, keluarga Ya. kita. Itu salah satu nilai. Nah, core value adalah keyakinan yang mendalam yang secara otentik menggambarkan jiwa kita. Nah, dari sinilah kita akan belajar core value dari GBI WTC. Yang pertama, generosity. Nah, unity, integrity, dan ini kita lihat dalam dirangkum ya, guidelines, ya, guidelines. Generosity, unity, integrity, discipleship, excellent. Nah ini adalah value, core value, nilai-nilai yang harus kita miliki di dalam jemaat GBI WTC. Living in God purpose, servanthood, dan ini adalah semua yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Yang pertama, generosity, kemurahan hati. Apa sih murah hati? Apa sih murah hati? Sikap murah hati ini atau generosity ini adalah satu cara untuk bisa mengalami kembali kelimpahan di Taman Eden. Jadi sikap murah hati ini sikap dari Tuhan sebenarnya. Ya, kasih. Apa itu murah hati? Murah hati suka memberi. Suka memberi. Nah, saudara, firman ini akan membawa kita merubah mindset kita, pikiran kita, sehingga apa? Kita bisa berubah. Ya, generosity ini kalau saya akan coba kita berpikir dulu sebentar sama-sama. Saudara tahu yang namanya hukum universal? Hukum universal adalah hukum semua orang itu akan mengalaminya. Contohnya, hukum universal itu percaya atau tidak percaya, melakukan atau tidak melakukan, itu hukumnya tetap ada. Contohnya, ini hukum universal. Kalau gravitasi itu pasti jatuh ke bawah, betul? Jatuh ke bawah. Lalu saudara berkata, Tuhan, saya orang Kristen Tuhan.
Saya ingin lompat dari atas ke bawah. Dan Tuhan saya akan tidak apa-apa. Hukum universal nggak bisa dilawan tuh. Dia waktu melompat, kamu mau pendeta, mau apa, jatuh ke bawah, dan kamu akan mengalami kesakitan. Kamu nabur akan menuai. Itu hukum universal. Apalagi hukum universal contohnya, rajin. Waktu kamu rajin, kamu akan menjadi hebat bisa. Itu hukum universal. Nah, generosity itu juga hukum universal. Ya, waktu kamu murah hati, baik sama orang, berbagi sama orang, tidak pelit, bilang sama-sama ya, tidak pelit, baik hati, mau menolong, itu generosity, itu murah hati. Murah hati ini sikap hidup sebenarnya. Murah hati adalah cara untuk mengalami kembali kelimpahan di Taman Eden. Nah, dalam Lukas 6 ayat 30 ayat 36 firman Tuhan katakan begini. Sama-sama kita baca ya. Lukas 6 ayat 36. 3 2 1. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan mau menggambarkan bahwa sikap murah hati ini adalah connect dengan sorga. Di situ berlimpah-limpah. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa di surga kita murah hati. Jadi banyak sekali hal yang bisa dibagikan dalam kehidupannya. Dan Tuhan mau kita sama seperti Dia. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Murah hati adalah respon dan anugerah dari Tuhan yang harus kita miliki. Dan Ibu Ana itu bilang begini, kami kaya hanya melalui apa yang kami berikan, dan miskin, we are rich only through what we give. Kami itu kaya, berkelimpahan hanya melalui apa yang kami berikan, give. Dan miskin hanya melalui apa yang kita tolak dan simpan saja untuk diri sendiri. Kenapa orang tidak bisa bertumbuh? Karena mereka menyimpannya untuk sendiri. Sama seperti nggak usah hal-hal yang begitu rumit. Hal yang simpel, saudara. Biji aja, kalau tidak dilempar, tidak ditabur, maka dia akan satu biji saja. Tapi waktu ditabur, maka itu akan berlipat kali ganda. Nah, dalam 2 Korintus 9 ayat 10 firman Tuhan katakan gini. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Perhatikan baik-baik. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Nah, di sini dikatakan gini, menyediakan. Siapa yang menyediakan? Tuhan sendiri. Artinya waktu Tuhan lihat bahwa kita tuh murah hati, yang diuji bukan, yang dilihat tuh bukan uangnya. Kemurahan hati itu bukan karena engkau kaya. Kemurahan hati itu bukan karena kamu kaya lalu kamu bisa murah hati. Bukan. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa murah hati itu yang dilihat hatinya dulu, baru nanti actionnya beda. Ia menyediakan, Tuhan akan menyediakan kepada yang dipercayai bahwa dia itu murah hati. Jadi hatinya dulu. Murah hati dimulai dari hati kita. Baik sama orang, mau melihat orang lebih baik lagi. Ada yang kesusahan, engkau bisa berempati dengan dia.
memberi dia. Kalau pulang ke rumah mama, bawa uang lah. Jangan cuma lenggang kangkung. Saya sedih sekali kalau ada anak atau kita sebagai anak, kita melupakan orang tua kita. Udah lama gak ketemu orang tua kita, suka dimarah-marahin. Kebetulan orang tua saya itu sekarang jadi ketua geng, usia 76. Dia sakit dan saat ini masih di observe sakitnya, dan kemungkinan mengarah ke kanker. Tapi semangatnya luar biasa. Dia tinggal di satu apartemen, dan di situ ini baru pindah ke apartemen. Waktu dia pindah ke apartemen, karena semangatnya yang luar biasa, walaupun dia sakit, dia tetap ke bawah, ke bagian facility gitu ya. Lalu dia bersaksi, ngajakin teman-temannya yang lansia itu datang, memberi nilai, memberi sesuatu yang bisa dia berikan. Saudara, kadang kita lupa sama orang tua kita. Kita bisa berbagi dengan orang lain, tapi kita sedikit melupakan orang tua kita. Padahal dia bisa melalui kita, bisa memberi banyak hal. Nah, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Ingat, benih itu disediakan oleh Tuhan. Kalau kita dinilai murah hatinya benar, dan roti untuk dimakan. Jadi kalau benih itu untuk ditabur. Kalau dimakan Roti. dia kan dimakan mencret. Kalau dimakan mencret, benar. Coba makan benih mencret. Tapi kalau roti untuk dimakan. Kalau nggak dimakan, busuk. Sama halnya, saudara, sama halnya. Kalau Tuhan memberikan berkat, pasti ada di dalamnya adalah benih dan roti. Benih harus ditabur, tapi roti harus dimakan. Apakah roti lebih banyak dari benih? Lebih banyak roti. Benih lebih banyak roti, betul? Kenapa? Ya memang Tuhan sediakan benih itu bukan, ya roti itu lebih banyak, pasti. Dan benih itu paling sekarung. Kalau kita ini ya, kalau kita menanam bertani gitu ya, benihnya sekarung, tapi dapatnya banyak. Tapi kita kadang lupa untuk apa? Untuk menyisihkan benih ini. Kenapa? Karena hatinya nggak siap. Waktu hati kita nggak siap, maka benih juga dimakan. Sini dikatakan gini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara namun selalu berkekurangan. Apa maksudnya ini? Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Lalu kita lihat lagi Amsal 11 ayat 2 FAYH ya. Ya, orang yang murah hati akan menjadi kaya, dan yang menyirami orang lain, dengan menyirami orang lain, ia menyirami. Jadi kalau kamu mau diberkati, punya hati, bukan punya menyebar dulu ya, tapi punya pemahaman murah hatinya dulu, baru kita bertindak ya. Ya, orang yang murah hati akan menjadi kaya, dengan menyirami orang lain, ia menyirami dirinya sendiri. Dunia bilang hemat pangkal kaya, tapi di sini terbalik. Beri, maka kamu akan diberi. Beri, maka kamu akan diberi. Nah, kita siap nggak nih pindah dari satu area yang tidak generosity menjadi generosity? Pindah ke area itu.
orang cenderung akan kesulitan untuk masuk ke area memberi. Memberi kebaikan, memberi berkat, memberi banyak hal yang kita bisa berikan kepada orang lain. Betul? Pada orang tua, kepada anak, kepada gereja tentunya. Siapa ayat Amsal 11 ayat 25 dikatakan gini. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yes. Dikatakan gini, siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum dalam arti rafah dalam bahasa Ibrani-nya itu segelas. Sedikit ya. Ia sendiri akan diberi minum. Minumnya ini adalah yarah. Yarah itu bukan segelas lagi, selautan. Selautan yang besar. Sudah, ketika kita tahu konsep ini, ketika kita tahu hal ini, kita mau nggak memberi? Jadi mau ya? Jadi mau. Kenapa? Waktu kita memberi segelas, dapatnya selautan di kanan kiri atas bawah semua penuh air, penuh berkat. Kenapa? Dimulai dari hati yang memberi. Benih, bilang. Benih. Ingat, benih itu tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Saya ingat sekali waktu Tuhan menantang waktu Tuhan lewat senior pastor kita untuk pembangunan di gereja kita. Nah, waktu itu Tuhan taruh saya suatu nilai cukup besar bagi saya. Bagi orang lain belum tahu ya, tapi ini cukup besar bagi saya. Dan beberapa bulan terus belum juga saya penuhi. Sampai satu titik saya bilang, kamu pernah bernazar dan pernah menulis. Waktu itu saya lihat, Tuhan, ternyata juga bisa lupa ya. Saya lupa, Tuhan ampuni saya. Dan saya tahu ini benih nggak boleh dimakan. Waktu itu saya taruh itu di kaki Tuhan. Dan nanti kita akan lihat apa sih yang akan terjadi ketika kita memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Ada hadiah ternyata. Ada hadiah. Hadiah kalau kita murah hati. Generous. Bilang sama-sama saya, generous. Ingat ya, murah hati adalah sikap yang harus kita miliki di tahun 2024. Orang bilang berhemat, orang bilang gak usah menabur, tapi yang Tuhan mau menabur. Beri, maka kamu akan diberi. Yang pertama, apa sih hadiah kita? Yang pertama adalah nih, Mazmur 37:26. Maka anak cucu kita diberkati dan menjadi berkat. Waktu kita generous sama pekerjaan Tuhan, sama orang yang Tuhan suruh kita beri dia, maka kita akan diberkati. Bukan sampai diri kita saja, tapi anak cucu kita. Anak cucu kita. Kenapa kita bisa diberkati? Karena papa kita, mama kita dulu pernah murah hati. Jadi kalau mau anak cucumu diberkati, mulai dari kita, dari diri kita. Mau gak di 2024 ini saya berkata, Tuhan, saya mau murah hati lebih lagi, lebih dari yang lalu. Ketika kau terima berkat, mesti mikirin orang lain. Ada nggak berkat orang lain di sini? Amin. Yusuf dia mengelola ya keuangan dengan seperti apa? 20% dia simpan. Untuk apa? 10%-nya perpuluhan. Itu kita bisa artikan itu perpuluhan, 10% lagi untuk benih. Jadi perpuluhan, benih. Perpuluhan adalah milik Tuhan. Benih beda lagi. Kadang udah membeli perpuluhan ini milik Tuhan kok. Perpuluhan itu milik Tuhan, bukan kita. Dan kita harus kembalikan itu.
ada penjelasannya sendiri. Saudara udah tahu ya tentang perpuluhan tentunya. Tapi benih, kalau kamu mau diberkati, benih ini harus dilepas. Berat nggak? Berat. Untuk melepaskan benih itu nggak mudah, betul? Nggak mudah. Perlu yang namanya penundukan diri, perlu yang namanya melepaskan hak. Melepaskan hak itu hak untuk bersenang-senang dengan benih itu. Tapi waktu kita lepaskan, Tuhan bilang gini, kalau kau beri segelas saja, Tuhan akan beri selautan. Tapi itu harus engkau lepaskan dulu, bukan selautan dulu. Kadang orang berpikir gini, saya akan memberi ketika Tuhan beri saya banyak. Kalau saya udah menjadi kaya, saya mau jadi orang yang memberi. Nah, memberi atau murah hati bukan dimulai dari kekayaan, tapi dimulai dari sikap hatimu. Waktu engkau, Tuhan, saya ingin dalam pembangunan gereja ini saya mau. Tuhan, ada yang kekurangan di sana. Tuhan, orang tua saya. Tuhan, banyak hal yang harus yang kita bisa tanya Tuhan. Yang pertama, anak cucu kita menjadi berkat. Waktu kita memberi atau generous, berbaik hati. Greg Laurie itu bilang gini, if you give, it will be given to you. And I have found the generous people are blessed people. Jika kamu memberi, maka itu akan diberikan kepadamu. Dan aku telah menemukan bahwa orang yang murah hati adalah orang yang diberkati. Kamu keliling kemana saja, orang yang murah hati mereka diberkati. Itu udah hukum. Udah hukum. Sama seperti gravitasi. Waktu kamu percaya atau tidak percaya, tetap saja jatuh ke bawah. Sama. Waktu kamu generous, percaya nggak percaya, orang yang generous pasti diberkati. Tinggal kita mau mindset, mau pindah nggak pikiran kita ke area generous. Mau nggak kita melangkah walaupun nggak enak, melepaskan benih itu nggak enak. Hati itu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Karena Allah itu kasih, maka Dia beri. Allah itu murah hati. Kasih itu murah hati. Jadi kalau kita mau memiliki satu hal pengalaman yang lebih dari 2023, lebih dari sebelumnya, kamu harus melangkah ke area generosity. Gereja mau duit aja, enggak. Ini untuk kebaikan kita. Untuk kita bisa mengalami satu transformasi atau breakthrough dalam kehidupan kita. Amsal 3, yang kedua. Yang pertama, anak cucu kita diberkati. Yang kedua adalah dalam Amsal 3 ayat 9-10. Allah akan memberkati usaha, bisnis, pekerjaan, dan investasi kita. Kalau uang aja, yes gitu ya. Tapi coba kita lihat ayat ini. Amsal 3 ayat 9 dan 10. 3, 2, 1. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, ini bicara tentang, bukan, it's not about money, bukan, tapi obedience, ketaatan. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil dari segala penghasilanmu, segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu, itu jadi Tuhan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu itu bicara usaha kita, bisnis kita, bahkan keluarga kita akan diberkati. Mau nggak kita lepasin benih itu?
Mau nggak kita menjadi murah hati? Amin. Gereja kita ini gereja kita GBI WTC ini memberi setiap tahunnya, memberi kesempatan bagi jemaatnya untuk kita membawa ucapan syukur kita, persembahan sulung. Persembahan sulung bukan bicara tentang aduh gereja enak ya dapat duit. It's not about that. Tapi tahu nggak kenapa Tuhan beri benih? Supaya kita bisa berlimpah-limpah. Siapanya? Kita. Kita bukan gereja. Ingat, engkau memberi atau tidak memberi, gereja pasti diberkati. Amin. Ya. Serius, Ya. sama-sama. Ya. Gereja pasti diberkati Ya. karena gerejanya. Ya. Tapi yang Tuhan mau, kamunya, Ya. Ya. kitanya. Amin. Maka setiap tahun gereja kita di bulan kedua, di minggu pertama, minggu besok nih, Februari pertama, sama-sama gereja Tuhan itu membawa ucapan syukur untuk tahun ini. Amin. Buah sulung. Nah, buah sulung itu ada dua versi. Yang pertama sejumput. Sejumput itu dalam Imamat 23 ayat 10. Di situ dikatakan gini. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Kepada imam di bawah. Dan di sini dipakai arti reshit. Dalam bahasa Ibrani-nya reshit itu sejumput, sebagian. Saudara boleh sebagian, sejumput, atau di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Di situ dikatakan bikurim bahasa Ibrani-nya, bikurim. Ya, di situ maksudnya adalah segala di hasil bulan pertama kita, segalanya boleh kita bawa ke hadapan Tuhan. Dan hari ini kok pada diam semua? Mikirin, Tuhan, ngitung, udah besok berapa, besok makan apa gitu ya. Tuhan, ingat ya, generosity itu is not about money. Ya. Itu buat hati. Ya. Waktu saya duduk di situ saya nangis. Kenapa? Tuhan udah kasih nilai sama-sama. Wow. Di sini kamu harus kasih segini nak. Oh iya Tuhan, minggu depan. Serius. Ya. Saudara, coba tanya Tuhan. Tuhan, berapa yang aku mau beri bahwa sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan janji Tuhan. Ya. Maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi, diisi sama Tuhan, melimpah-limpah. Saudara mau? Amin. Untuk pindah mau jadi bernilai, ini salah satu nilai, ini core value, generosity, Ya. baik, memberi, tidak pelit. Bilang sama saya, tidak pelit. Saudara mungkin berpikir, enak nih gereja. Nah, karena fokusnya bukan uang yang diberikan tadi, Ya. tapi siapa yang memberikan? Ya. Subjeknya, bukan objeknya. Siapa dia? Siapa Pak Yuda? Mau sejumput boleh, mau seluruhnya boleh, tapi kamu bawa ini kepada imam. Jadi minggu depan ini waktu yang tepat banget untuk kita membawa seluruh persembahan kita, bulan pertama kita, atau sejumput dari bulan pertama kita bawa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya waktu imam berkata diberkatilah, maka Tuhan juga akan memberkati kita. Amin. Yang pertama tadi adalah anak cucu kita diberkati. Yang kedua, Tuhan juga akan memberkati dan memberkati usaha bisnis kita, pekerjaan kita, waktu kita generous, memberi. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Nah, John Templon, nah ini bilang begini, investasi terbaik
dengan resiko paling kecil dan dividen paling besar adalah Memberi. giving. Oh, Serius. yes. Kita orang-orang bisnis tahu ya, orang-orang bisnis tahu banget bahwa high risk, high gain, low risk, low gain, betul? Tapi di sini katakan gini, investasi terbaik dan resiko paling kecil Ya. dan dividen yang paling besar adalah Memberi. Amin. low risk, high gain. Beda ya, Ya. beda ya. Cuma mau nggak kita memberi dan mendapatkan high gain? Amin. 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 Yang terakhir adalah kita akan berbahagia ketika kita Ya. generous. Bahagia melihat orang yang diberkati, Amin. bahagia melihat gereja dalam tuayan yang begitu besar. Kita terlibat di sana. Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Tuhan, aku bisa memberi untuk Tuhan. Aku bisa memberi sebagian apa yang aku miliki. Nggak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanku. Ajar aku generous. Bukan dari apa yang aku miliki, dari hati yang dalam. Yes. Dan saya percaya, waktu kita mau memutuskan untuk hidup generous, Tuhan akan berikan benih. Ya. Tuhan akan cari benihnya untuk engkau. Tuhan akan berikan benih itu untuk engkau, untuk engkau bagikan kepada orang, untuk engkau jadikan itu saluran berkat buat orang lain. Hari ini ambil satu keputusan di tahun 2024. Ada satu hal yang mungkin ini akan mengikis ego kita, akan mengikis self-center kita, akan mengikis keinginan hak kita untuk kita dan saya dan saya. Hak ini harus kita taruh di hadapan Tuhan dan beri. Tuhan, aku melepaskan seluruh hakku hanya untuk mengejar kehendak Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kira-kira